Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NPM 3061956120 dari program studi PGSD semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan manajemen berbasis sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang bertempat observasi di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah Martapura dengan Kepala Sekolah Bapak Nugroho Widi Susanto SPDI. Di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Haji Abdul Jabar MPDI yang mana telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari laporan yang saya buat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang. Nah, manajemen sekolah merupakan prosedur tindakan untuk menertibkan sekolah agar proses pembelajaran berjalan lancar. Nah, manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah juga merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Manajemen sekolah terbatas pada satu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan menjenjang sistem yang luas dan besar secara regional, nasional, bahkan internasional. Nah, terdapat 7 komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka manajemen berbasis sekolah, yaitu kurikulum dan program pengerjaan, peserta didik, tenaga pendidik, keuangan, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, sarana prasarana pendidikan, serta manajemen layanan khusus. Nah, di Indonesia, sistem pendidikan masih bersifat elastis untuk mempertahankan dalam struktur sosial yang mapan, sehingga tidak semua anak bisa merasakan sekolah bertaraf internasionalisme maupun sekolah yang standar nasional. Nah, dari uraian di atas, observasi di sekolah sangat diperlukan untuk mengetahui manajemen di suatu sekolah tersebut, yaitu yang saya lakukan observasi di sekolah SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah Martapura. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan program di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui visi dan misi di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui tujuan sekolah di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah. Yang keempat yaitu untuk mengetahui standar operasional sekolah di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah. Dan yang kelima yaitu untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan MBS di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah Martapura. Selanjutnya itu bab 2, deskripsi manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama ada strategi pengelolaan program manajemen berbasis sekolah. Di sini menurut Jamal Makmur Asmani pada tahun 2012, konsep dasar manajemen berbasis sekolah yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otonomi, yang kedua ada kemandirian, dan yang ketiga ada demokratis. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah Martapura, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama adalah manajemen kurikulum dan program pengajaran. Nah, manajemen kurikulum dan program pengajaran di sini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Selanjutnya yang kedua yaitu ada manajemen tenaga pendidikan. Manajemen tenaga pendidikan atau manajemen personalia pendidikan yang bertujuan untuk mendayagunakan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan.
Selanjutnya yang ketiga ada manajemen kesiswaan, yaitu bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Yang keempat yaitu manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Nah, sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Nah, keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, memaksimalkan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dan yang keenam yaitu manajemen bidang sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, dan alat-alat proses belajar mengajar, dan alat-alat juga media pengajaran. Selanjutnya yaitu manajemen layanan khusus. Nah, manajemen layanan khusus di sini adalah layanan kesehatan dan keamanan. Nah, sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani rohani peserta didik. Yaitu terbagi menjadi dua, manajemen bidang kesehatan atau UKS dan manajemen bidang keamanan sekolah. Selanjutnya yaitu visi dan misi sekolah. Yang pertama yaitu visi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah yaitu terwujudnya anak didik yang berkualitas dan kooperatif. Dan misi yang terdapat di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah yaitu membentuk anak muslim yang soleh, yang berwawasan luas untuk melanjutkan tradisi ulil albab, mewujudkan sekolah yang inovatif dan mengintegrasikan aspek syakhsiyah Islamiyah, thaqafah Islamiyah, Islamic Science, dan penguasaan dasar-dasar keterampilan berbahasa baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Tujuan sekolah yang pertama yaitu mampu mewujudkan anak muslim yang berbudi tinggi. Yang kedua, mampu meningkatkan penghayatan dan pengalaman pengetahuan serta keilmuan yang Islam bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu mampu memahamkan aspek kepribadian Islam bagi peserta didik. Yang keempat, mampu memahamkan Islamic Science kepada peserta didik. Yang kelima yaitu mampu menyelenggarakan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa agama dan bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan informasi. Selanjutnya, standar operasional sekolah. Nah, standar operasional sekolah atau yang disebut dengan SOP adalah pedoman yang berisi tahapan, langkah-langkah, prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi. Di sini dalam pelaksanaan pembelajaran kenormalan baru di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah di masa pandemi, SOP tersebut diantaranya yaitu yang pertama, prinsip pembelajaran adaptasi kebiasaan baru terkait masa pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan yang merupakan prioritas utama bagi peserta didik. Yang kedua, pembukuan kembali satuan pendidikan diputuskan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan dengan memenuhi kesiapan atau standar protokol kesehatan.
Yang ketiga yaitu sekolah SD IBS Darul Hijrah memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat. Antara lain, sekolah menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan. Yang kedua, setiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi, terdapat tempat penyucian dengan air mengalir beserta sabun tangan. Yang ketiga, menyiapkan alat pengukur suhu setiap ruangan dan kelas dan kantor, dan menyiapkan cadangan masker, mengatur tempat duduk siswa setiap kelas minimal jarak 1,5 meter, menjaga kebersihan gagang pintu, kebersihan kelas, meja, dan kursi belajar dengan disinfektan setiap hari termasuk lingkungan sekolah. Terus tidak membuka kantin sekolah, menganjurkan peserta didik membawa makanan dari rumah, meniadakan atau menutup tempat bermain atau berkumpul. Sekolah juga menyiapkan dokumen UKS dan tenaga kesehatan. Sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift dengan durasi jam belajar paling lama 3,5 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan shift berikutnya. Yang ke-11 yaitu untuk kegiatan upacara bendera, olahraga, dan ekstrakurikuler sementara ditiadakan. Nah, selanjutnya peserta didik memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah. Peserta didik dan tenaga kependidikan memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah. SOP selanjutnya itu standar operasional yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah sekolah sampai datang kembali ke rumah. Selanjutnya itu evaluasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Nah, evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan MBS. Evaluasi merupakan tahapan dalam MBS yang merupakan kegiatan penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang dicapai sekolah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh masing-masing sekolah. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi program pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Kepala Sekolah SD Islamic Bilingual Sains Darul Hijrah melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi proses pembelajaran terhadap guru setiap tahun. Evaluasi program kerja sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah, pengawas dan badan akreditasi dengan melaksanakan program sekolah adiwiyata, yakni sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, bab 3 yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD Islamic Bilingual Sains Darul Hijrah Martapura, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan program pengajaran. Nah, manajemen bidang kurikulum dan program pengajaran di SD Islamic Bilingual Sains Darul Hijrah dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Kegiatan perencanaan melibatkan seluruh satuan pendidikan seperti kepala sekolah, guru, karyawan, dan dewan sekolah atau komite sekolah. Nah, dalam manajemen kurikulum dan program pengajaran, sedangkan kegiatan pelaksanaan di SD Islamic Bilingual Sains Darul Hijrah menggunakan kurikulum 2013. Dan untuk kegiatan penilaian kurikulum dilakukan dengan melihat kembali pelaksanaan kurikulum yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, adapun program yang dilaksanakan di sekolah salah satunya yaitu muatan lokal yang meliputi pelajaran pondok pesantren dan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu manajemen tenaga kependidikan. Nah, dalam manajemen tenaga pendidikan di SD Islamic Bilingual Sains Darul Hijrah terdapat kegiatan perencanaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah seperti penambahan 9 guru mata pelajaran agama. Dan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan pegawai dilaksanakan setiap bulan setelah rapat dari dinas. Kemudian kegiatan pengembangan profesi di SD Islamic Bilingual Sains Darul Hijrah ini melibatkan guru-guru untuk mengikuti BIMTEK atau KKG. Nah, di SD IBS ini kegiatan mutasi belum terdapat karena yang berhak memutuskan mutasi adalah kepala yayasan.
Untuk kegiatan pemberhentian belum pernah terjadi pemberhentian pegawai, dan untuk kegiatan kompetensi diberikan kepada tenaga pendidikan yang sedang melakukan lembur. Nah, yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan. Nah, dalam manajemen kesiswaan di SD Islamic Bilingual Center Darul Hijrah memiliki kegiatan dalam penerimaan siswa baru dengan persyaratan harus lulus dan telah memiliki ijazah TK atau RA. Kemudian dalam kegiatan kemajuan belajar terdapat berbagai program pendidikan guna meningkatkan prestasi belajar siswa, seperti adanya les pelajaran bagi siswa yang belum memahami pelajaran di kelas. Dan selanjutnya kegiatan bimbingan dan pembinaan disiplin yang dilakukan setiap pagi hari di depan pintu gerbang sekolah, seperti pemeriksaan dan pengecekan suhu tubuh serta pemberian hand sanitizer pada siswa dan memberikan siswa untuk menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan seperti menyapa dan mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru yang sedang berdiri di pintu gerbang. Nah, semua itu dilakukan agar SD Islamic Bilingual Center Darul Hijrah tidak hanya meningkatkan prestasi pendidikan saja, melainkan juga meningkatkan karakter siswa-siswa di SD IBS tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu manajemen hubungan sosial sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam pembinaan dan pengembangan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Nah, dalam manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di SD IBS Darul Hijrah ini terdapat kegiatan pelaksanaan yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19 yang melibatkan masyarakat dalam program-program sekolah, seperti adanya pertemuan wali murid dari kelas 1 sampai 6. Nah, melalui pertemuan wali murid tersebut, sekolah dengan mudah menyampaikan informasi kepada setiap wali murid. Kemudian dalam kegiatan untuk menyadarkan masyarakat dalam pendidikan, sekolah bekerja sama kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, sehingga secara perlahan dapat tercipta kesadaran akan pentingnya pendidikan pada masyarakat. Nah, yang kelima yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Nah, dalam manajemen keuangan dan pembiayaan di SD Islamic Bilingual Center Darul Hijrah, kegiatan merencanakan terdapat dana dari BOS yang digunakan sesuai dengan juknis BOS. Nah, kemudian kegiatan pelaksanaannya, dana yang tersedia digunakan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah, seperti yang telah disusun dalam RKAS atau Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah dan dilakukan oleh setiap penanggung jawabnya. Dan untuk kegiatan pertanggungjawaban dilakukan secara transparan dengan membuat laporan setiap 3 bulan. Selanjutnya, SD Islamic Bilingual Center Darul Hijrah terdapat kegiatan penilaian yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan membuat laporan pertanggungjawaban agar bisa diawasi pelaksanaannya. Selain itu, dalam pembayaran SPP atau syariah, siswa telah melalui bendahara sekolah, kemudian disetorkan di bagian administrasi Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri di bawah Yayasan Pondok Pesantren. Yang keenam yaitu manajemen bidang sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam manajemen sarana prasarana pendidikan di SD Islamic Bilingual Center Darul Hijrah sudah cukup lengkap dan memadai sehingga sangat menunjang pelaksanaan program pendidikan. Hanya kurangnya yaitu karena sekolah masih tahap pembangunan, maka dari itu masih banyak yang harus diperbaiki dan ditambahkan setelah bangunan selesai. Yang ketujuh yaitu manajemen layanan khusus. Nah, manajemen layanan khusus di sini adalah layanan kesehatan dan layanan keamanan. Yang pertama yaitu ada manajemen bidang kesehatan atau UKS, yaitu dalam manajemen kesehatan di SD Islamic Bilingual Center Darul Hijrah. Di sini
dilaksanakan sesuai dengan program-program yang ada pada manajemen bidang kesehatan. Terdapat dalam laporan akhir tahunan seperti pembinaan dari puskesmas. Nah, di sini juga pemeliharaan lingkungan hidup, pendidikan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Sementara UKS sementara ini bersamaan dengan Pondok Darul Hijrah Putri yang dikarenakan proses pembangunan sekolah yang belum selesai, dan SD IBS ini juga masih dalam lingkup Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Lalu yang kedua yaitu manajemen bidang keamanan sekolah. Nah, dalam bidang manajemen keamanan sekolah di SD Islamic Bilingual Science ini terdapat kegiatan perencanaan adanya antisipasi yang diberitahukan oleh kepala sekolah dan guru kepada penjaga sekolah untuk mengunci setiap ruangan yang ada jika sudah tidak digunakan kembali. Yang kedua yaitu visi dan misi sekolah. Nah, visi SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah sudah terlaksana dengan dibuktikan dengan seluruh siswa sudah diajarkan tentang bagaimana menerapkan tentang karakter baik yang ada di dalam diri mereka masing-masing, sehingga terbentuknya anak didik yang berkualitas baik dari segi akademik, non-akademik, dan keagamaan. Yang kedua yaitu seluruh siswa diajarkan tentang perilaku kooperatif yang meliputi mau berbagi, mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan mau menawarkan dan memberi bantuan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu di sekolah siswa dan seluruh warga sekolah selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan indah, serta mengurangi sampah-sampah plastik agar lingkungan tetap terjaga. Selanjutnya yang kedua yaitu misi. Nah, misi di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah juga telah terlaksana dengan dibuktikannya yang pertama yaitu membentuk anak yang soleh yang berwawasan luas untuk melanjutkan tradisi ulil albab yang dapat diartikan sebagai orang yang berakal atau orang yang berpikir yang mana memiliki kepekaan spiritual, optimisme dalam menghadapi hidup, memiliki keseimbangan jasmani dan rohani, individual sosial, dan keseimbangan dunia akhirat, dan memiliki kemandirian dan bertanggung jawab dan berkepribadian kokoh. Yang selanjutnya, yang kedua, mewujudkan sekolah yang inovatif dan mengintegrasikan aspek syakhsiyah Islamiyah dengan menerapkan kepribadian Islam yang menyadarkan kepada akidah Islam, Tsaqafah Islamiyah dengan mentransfer nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan pandangan hidup Islam atau akidah Islamiyah atau keimanan, dan sebagai pengetahuan Islam Al-Ma'rif Al-Islamiyah atau Tsaqafah Islamiyah. Nah, seperti tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, usul fiqh, bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, sirah nabawiyah, dan lain sebagainya, yang memperoleh yang mempertebal pemahaman dan pembentukan kesadaran para peserta didik, sehingga hanya Islamlah yang akan menjadi pengendali pikiran atau pola pikir dan tingkah laku serta pola sikap. Nah, selain itu perlu berbagai ilmu pengetahuan dan sistem keterampilan teknologi untuk menambahkan kemampuan para lulusan menjalani hidup dengan tetap berpegang kepada Islam sebagai akidah pemahaman hidupnya. Yang ketiga yaitu memberikan pemahaman kepada anak tentang Islamic Science, yaitu ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama yaitu agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat yaitu penguasaan dasar-dasar keterampilan berbahasa baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, yaitu mendidik anak agar dapat berbahasa Arab dan Inggris sejak sekolah dasar dengan berstandar kurikulum pondok. Selanjutnya tujuan sekolah di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah yaitu dibuktikan dengan terwujudnya sekolah yang dikelola secara profesional, mempersiapkan peserta didik mampu mewujudkan anak muslim yang berbudi tinggi dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, contohnya seperti sebelum awal belajar
Siswa masuk kelas dengan berdoa bersama-sama, membaca surah-surah pendek, membaca Asmaul Husna dan melaksanakan sholat duha, serta melakukan kegiatan Jumat Takwa dan praktek sholat di sekolah. Mampu menjadikan anak yang berkepribadian Islam dan memahamkan Islamic Science kepada anak. Dalam mengajarkan anak dalam menggunakan dua bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian meningkatkan kualitas peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik, dibuktikan dengan prestasi yang diperoleh peserta didik. Juga menanamkan peserta didik untuk peduli terhadap lingkungan yang dibuktikan dengan menciptakan suasana sekolah yang dapat mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan, di mana peserta diajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan merawat tanaman di sekitar sekolah. Juga memberikan layanan pendidikan inklusi yang profesional dengan dibuktikan dengan adanya guru pendamping di setiap kelas. Selanjutnya itu standar operasional sekolah atau SOP. Adapun SOP dalam pelaksanaan pembelajaran kenormalan baru di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah di masa pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pembelajaran adaptasi kebiasaan baru terkait masa pandemi COVID-19, yaitu kesehatan dan keselamatan yang merupakan prioritas utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pembukaan kembali satuan pendidikan diputuskan oleh Dinas Pendidikan bersandar peraturan yang diterapkan dengan memenuhi kesiapan standar protokol kesehatan. Dan yang ketiga yaitu sekolah SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan baik, bersih dan sehat. Yang keempat yaitu peserta didik memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang kelima yaitu pendidik dan tenaga kependidikan memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang keenam yaitu standar operasional yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah ke sekolah sampai dengan kembali ke rumah. Itulah tadi standar operasional di sekolah SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah Martapura. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Dalam pelaksanaan evaluasi program pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, Kepala Sekolah SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi proses pembelajaran terhadap guru dalam setiap tahun. Evaluasi program kerja sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan bahan akreditasi dengan melaksanakan program sekolah adiwiyata, yakni sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu bab 4 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan observasi di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, karakteristik umum peserta didik yaitu memiliki karakter positif dan islami dengan berakhlakul karimah, karena siswa memang dididik untuk menanamkan sikap disiplin, mandiri, sopan, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan berlandaskan keislaman, Quran, dan hadis. Serta membiasakan dengan penerapan bahasa asing yaitu berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kedua, visi dan misi serta struktur organisasi di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah mengimplementasikan visi dan misi sesuai dengan pengukuran kinerja dengan yang telah direncanakan, seperti kultur atau budaya yang ada di sekolah, yaitu pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang diterapkan di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai kesopanan dan pembiasaan baik terhadap siswa dengan menjunjung akidah Islam, dengan berwawasan luas untuk melanjutkan tradisi ulil albab,
mewujudkan sekolah yang inovatif dan mengintegrasikan aspek sasiah Islamiyah, Tsaqafah Islamiyah, Islamic Science, dan penguasaan dasar-dasar keterampilan berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu kegiatan positif yang ada di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah sangatlah baik dilihat. Dari seluruh siswa dianjurkan untuk membuang sampah yang harus pada tempatnya. Itulah kesimpulan dari laporan manajemen berbasis sekolah yang telah saya buat. Selanjutnya saran, berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah, tanpa bermaksud untuk mencari kesalahan atau kekurangan dari observasi yang telah kami lakukan, maka demikian, demi kemajuan bersama, kami ingin memberikan saran-saran yang mungkin nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu tata tertib sekolah berlaku di sekolah sudah baik dan tetaplah selalu dipatuhi. Yang kedua yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah perlu terus dijalankan dan dipertahankan. Yang ketiga yaitu kegiatan keagamaan dan pelajaran pondok serta penerapan bahasa Arab dan bahasa Inggris lebih dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari laporan manajemen berbasis sekolah di SD Islamic Bilingual Science Darul Hijrah Martapura yang telah saya presentasikan. Akhirul kalam, mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.